Orang Farisi. Mereka sering bersumpah. Namun, mereka bersumpah tetapi tidak menepati sumpah itu. Tuhan berkata, asalkan kita bersumpah, kita harus menepatinya. Karena bersumpah itu sama dengan bersumpah kepada siapa? Bersumpah kepada Tuhan. Bagaimana dengan orang Farisi zaman dahulu? Mereka bersumpah dengan menunjuk bait suci. Mereka berkata, bersumpah demi bait suci, sambil menunjuk bait suci. Mereka mengatakan bahwa sumpah itu tidak perlu dihitung. Hanya sumpah dengan menunjuk emas bait suci yang dihitung. Jadi, bait suci melambangkan tubuh Tuhan. Karena Tuhan ada di dalamnya. Maka, jika mereka bersumpah dengan menunjuk bait suci, sumpah itu tidak dihitung. Itu sama dengan mereka menghinakan Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Bersumpah dengan menunjuk tidak perlu dihitung. Tetapi yang dihitung adalah cara lama pada mezbah. Lalu, apa yang mereka ucapkan dianggap sebagai firman Tuhan. Bahkan jika mereka bersumpah dengan menunjuk firman Tuhan, itu tidak diperhitungkan. Maka, mereka akan menghadapi penghakiman. Saudara-saudara, perhatikanlah. Jika seseorang berkali-kali bersumpah atas nama Tuhan dan tidak menepati sumpahnya, apakah Tuhan akan mempertanggungjawabkan orang itu? Jika seseorang bersumpah atas nama Tuhan tetapi tidak menepatinya, itu sama dengan orang itu telah menipu Tuhan. Menyembunyikan kebenaran dari Tuhan. Maka Tuhan tidak berkenan. Dahulu, ada seorang raja, Raja Saul. Suatu ketika, ia bersumpah dengan menunjuk Tuhan. Namun, kemudian ia melanggarnya. Setelah mengalami beberapa kejadian, ia mengingkarinya. Raja Saul berkata, sampai malam tiba. Apakah ada yang memakan madu ini atau berbagai makanan lain? Mereka akan dihukum berat. Tetapi, kemudian putranya, Yonah, tidak pernah mengetahui sumpah itu. Yonah akhirnya memakannya. Kemudian, ia memakan madu. Tuhan tidak menjawab doa Raja Saul. Tidak merespons permohonan Raja Saul. Kita harus mengerti bahwa, jika seseorang tidak menepati kata-katanya kepada Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Setiap janji yang dibuat atas nama Tuhan, tetapi tidak ditepati, langit tidak berkenan. Jadi, kita harus mengerti bahwa setiap kali kita berjanji atau bersumpah kepada Tuhan, kita wajib menepati sumpah itu. Karena Tuhan jauh lebih besar daripada manusia. Jika seseorang berjanji atau bersumpah kepada orang lain, dan jika ia tidak menepati sumpahnya, mungkin orang itu tidak akan mendapatkan kesempatan, dan mungkin tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi jika kita bersumpah kepada Tuhan, atau berjanji kepada Tuhan, maka kita harus menepati sumpah itu. Karena Tuhan memiliki wewenang untuk mempertanggungjawabkan dosa manusia. Dengan begitu, kita tidak perlu meniru orang-orang Farisi yang sering bersumpah namun tidak menepati sumpahnya. Setiap kali bersumpah kepada Tuhan, kita harus menepati sumpah itu. Hanya dengan demikian kita mendapat berkenan di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.